Hai hai, Assalamualaikum sahabat Zolaris. Perkenalkan, nama aku Fevi dan terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang RO. Nah, tentunya di sini aku nggak sendirian. Aku akan ditemani oleh Bapak Yustian Arbani selaku refraksi optisi dari Optik Zolaris. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, mari saja kita panggilkan Bapak Yustian Arbani untuk hadir di sini. Ya. Ya, Bapak, apa kabar? Ya, alhamdulillah, Mbak Fevi. Ya, biasanya saya ditemenin sama Mbak Firda nih. Iya, sekarang ada wajah baru ya Bapak ya? Oke. Jadi begini Bapak, ada beberapa fenomena yang cukup menghebohkan di dunia maya beberapa pekan ini, yang tentunya menjadi perbincangan di banyak pihak seperti itu. Nah, untuk itu sebelum kita tonton videonya, mau disclaimer dulu nih untuk teman-teman semuanya bahwasannya pemutaran video ini tanpa ada unsur memojokkan pihak manapun. Jadi konten ini dibuat hanya untuk sekedar konten edukasi. Oke, jadi gini Bapak, ada dua video yang nantinya akan ditampilkan dan sekaligus mau minta tanggapan nih dari Bapak gitu ya, dari video yang akan diputarkan. Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Ya, oke. Langsung saja masuk ke pertanyaan mungkin Bapak ya. Dari video tadi cukup mengundang banyak pertanyaan nih dari rekan-rekan netizen di luar sana. Nah, beberapa pertanyaan yang Fevi rangkum itu salah satunya adalah boleh gak sih kita melembabkan kontak lensa menggunakan air liur? Oke, jadi jelas tidak diperbolehkan, Mbak ya. Mengingat air liur tersebut mengandung beberapa zat ya, seperti bakteri ya, virus, ada jamur juga. Jadi kalau misalkan digunakan untuk membersihkan atau melembabkan lensa kontak, akan menyebabkan peradangan atau iritasi pada mata. Wah, tentunya banyak sekali ya Bapak ya zat-zat yang terkandung di dalam air liur tersebut. Betul, nah, untuk pertanyaan kedua, selain iritasi nih Bapak, kira-kira apa sih efek sampingnya bila mana hal tersebut dilakukan terus-menerus? Ya, tentunya banyak sekali ya Mbak ya. Efek yang dihasilkan dari video tersebut ya. Betul. Terutama yang sering terjadi itu yang pertama konjungtivitis Mbak, atau disebutnya mata merah gitu biasanya ya. Dan yang paling bahaya itu ada keratitis ya, yang dimana dia ada peradangan di kornea. Wah, cukup banyak sekali tentunya ya Bapak ya efek samping yang ditimbulkan dari video yang kita putar tadi. Iya, Mbak. Nah, setelah itu tadi kan ada konjungtivitis Bapak ya dan lain sebagainya. Kira-kira bahayanya apa nih? Ya, jadi yang pertama itu ada konjungtivitis Mbak ya, atau disebutnya mata merah gitu. Nah, ini terdapat peradangan pada selaput bola mata, jadi yang melindungi mata gitu. Ya, selain mata merah Mbak ya, konjungtivitis ini menyebabkan rasa gatal pada mata gitu kan, terus berair secara berlebih, terus bahkan yang lebih parahnya kalau misalkan terkontaminasi dengan bakteri itu bisa menyebabkan mata bernanah. Oke Mbak, jadi yang kedua itu ada keratitis Mbak ya, atau peradangan pada kornea mata. Nah, peradangan tersebut itu sangat membahayakan ya, terutama pada kornea. Jadi bisa menyebabkan peradangan kambuhan, terus yang paling parahnya itu penurunan penglihatan Mbak, atau bisa jadi kebutaan. Wah, ternyata bahaya sekali ya efek yang bisa ditimbulkan dari mulai tadi peradangan, mata merah, bahkan sampai bisa menimbulkan kebutaan ternyata Bapak ya? Iya, betul Mbak. Wah, cukup ngeri sekali ya teman-teman. Nah, untuk itu Bapak, kira-kira gimana nih tips yang tepat untuk memakai serta melepas kontak lensa itu sendiri? Ya, baik Mbak. Jadi ada beberapa tips memakai lensa kontak yang baik ya, dan melepas lensa kontak yang baik dan benar Mbak. Betul. Nah, dan sekalian nanti ada cara perawatan lensa kontak nih Mbak. Wah, oke. Jadi mending aja langsung kita praktek aja gimana ya? Boleh Bapak. Sekalian biar teman-teman di rumah juga tahu ya gimana sih cara merawat lensa kontak yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi nggak salah-salah lagi Bapak ya. Betul. Oke, mari kita lihat bagaimana kira-kira cara memakai dan cara melepas lensa kontak yang baik. Nah, di sini Mbak ada beberapa trial lensa kontak ya.
Dan di sini ada 1 mps ya, atau cairan gitu disebutnya ya, cairan lensa kontak gitu. Nah di sini ada tetes mata Mbak. Jadi ini gunanya untuk melembabkan dan bisa jadi dipakai untuk memperpanjang waktu pakai gitu. Gimana kalau Mbak Fevi bisa bantu saya untuk mempraktekannya? Oh boleh sekali, dengan senang hati Bapak. Ya. Oke, jadi gimana nih apa yang harus Fevi lakukan di sini? Jadi gini Mbak ya, di sini ada MPS ya, Oke. atau cairan lensa kontak. Dan yang pertama ya, kita sekalian aja ke cara perawatannya ya. Oke. Sekalian nanti kita praktek untuk pemasangan lensa kontak dan pelepasan yang baik itu seperti apa gitu. Oke, siap Nah, Bapak. yang pertama seperti biasa ya, kita harus cuci tangan dengan air mengalir dan Ya. memakai sabun ya Mbak ya. Harus bersih, berarti harus bersih. steril ya? Iya, harus Oke. steril. Dan tentunya setelah cuci tangan, tangannya itu harus dikeringkan gitu. Jangan sampai lensa kontak itu terkontaminasi dengan air. Ah gitu. Ya. Kalau misalnya cuci tangannya itu pakai hand sanitizer Bapak, kira-kira Ya. itu boleh nggak? Boleh Mbak, tapi tentu yang tadi ya harus kering gitu. Oke. Jadi setelah pakai hand sanitizer itu jangan langsung lensa kontak ditempel di tangan ya, Ah. sebelum hand sanitizernya kering di tangan. Oke. Oke, berarti Fevi cuci tangan terlebih dahulu mungkin ya? Iya, Oke. boleh Mbak. Ya, mengenai caranya seperti ini Mbak ya. Setelah kita cuci tangan, lalu kita pakaikan Oke, maaf. cairan lensa kontak ya. Ini khusus untuk membersihkan dan merendam lensa kontak ya teman-teman. Jadi nanti cukup teteskan di tangan itu seperti ini, Oke. dan nanti dilanjut untuk lensa kontaknya ya. Nanti lensa kontaknya di sini. Nah, itu cara untuk membersihkan atau melembabkan si lensa kontak sebelum dipakai Mbak. Oke. Ya. Jadi nanti dibilas pakai tangan. Oh, oke. Diputar mungkin? Iya, bisa. Oke. Yang penting tidak dijilat Mbak ya. Oke, seperti orang nggak boleh sebut merek Bapak ya, maaf ya. Ini kurang lebih berapa lama Bapak? Jangan terlalu lama Mbak. Oke. Cukup sebentar ya. Oke. Cukup beberapa kali bilasan saja. Ya, jadi setelah tadi membersihkan lensa kontak Mbak ya. Nah, sekarang nih sebelum memakaikan lensa kontak terhadap mata kita ya. Nah, di sini ada tetes mata. Ini gunanya untuk membersihkan dulu mata Mbak. Oh, Jadi untuk iya. melembabkan dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita gunakan tetes mata terhadap mata kita dulu ya. Berarti cukup. sebelum pakai softline Abang Iya, ya? betul. Sebelum pakai softline cukup 1 tetes mata Oke. ya. Oke, kedipkan matanya dan kita langsung memakaikan Aplikator ya mungkin. dari lensa kontaknya, Oke. memakai aplikator ya. Nah, seperti ini Mbak. Oke. Nah, ini untuk mengurangi apa ya, kontaminasi ya terhadap Oke. bakteri-bakteri yang menempel di tangan gitu misalkan ya. Kalau misalkan tangannya udah steril kayak tadi, setelah cuci tangan itu nggak apa-apa sih, nggak masalah pakai tangan juga. Nah, kalau misalkan di jalan atau di kereta gitu kan ya, itu nggak steril tangannya, lebih betul, baik pakai betul, betul. aplikator gitu. Nah, kita langsung tempelkan seperti ini. Nah, Oke. dia lebih mudah. Lebih mudah menggunakan aplikator ya mungkin bagi Iya. orang yang belum terbiasa Betul, barangkali menggunakan tangan ya. gitu ya. Tuh, Oke. lebih steril juga. Nah, setelah pemakaian ya Mbak, untuk misalkan memperpanjang waktu pakai gitu ya, Ya. setelah lensa kontak dipakai atau softline dipakai itu terasa kering misalkan, nah nanti tinggal tetesin aja ke mata gitu. Oke. Nah, seperti ini, 1 kali tetes aja. Nah, ini untuk melembabkan kembali gitu lensa kontak di mata gitu. Oke, Ya. berarti teman-teman semuanya tanpa kita menggunakan air liur, Ya. ini ada produk yang digunakan gitu ya untuk perawatan dan pelembaban lensa kontak itu sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan merek apapun berarti ya, Ya. Bapak ya. Oke. Ya, jadi setelah tadi pemasangan ya, terus untuk memperpanjang waktu pakai. Nah, sekarang untuk melepasnya nih Mbak. Oke. Nah, melepasnya juga kita pakai tetes mata juga. Jadi sebelum melepas kita teteskan
1 kali saja. Oke. Ditunggu sebentar, nanti bisa berkedip dulu ya untuk melembabkan ya. Biar apa? Biar lensa kontaknya atau softline-nya tidak menempel di kornea, Mbak. Oh, biar Ya. lebih mudah berarti ya. Jadi biar lebih lembab. Nanti tinggal tarik dan lepas. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu dia sahabat Solaris, penjelasan yang telah dipaparkan oleh Bapak Yustian Arbani. Terima kasih Bapak atas waktu dan ilmu yang telah disampaikan ya. Ya. Karena mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman bisa lebih bijak lagi dalam memilih dan memilah sesuatu yang kira-kira baik untuk mata teman-teman semua. Nah, sebelum acara ini kita tutup, Bapak, saya ambil kesimpulan dulu dari pembahasan yang kita obrolkan tadi. Yang pertama, ternyata memang tidak boleh, Bapak ya, Betul. menggunakan air liur sebagai pelembab pada softland. Karena di air liur tersebut banyak zat-zat seperti jamur, virus, dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan efek samping seperti konjungtivitis pada mata ya tadi, terus keratitis yang tentunya bahaya untuk mata kita. Jadi bisa menimbulkan peradangan, mungkin mata merah, bernanah, bahkan menimbulkan kebutaan ya tadi. Wah, cukup menakutkan sekali ya kalau misalnya tadi kita simak baik-baik penjelasannya. Dan yang terakhir, himbauan untuk semuanya nih, jangan sampai kita menggunakan air liur seperti video tadi. Betul. Ya. Nah, karena seperti yang kita ketahui ada cairan MPS atau bahkan tetes mata khusus yang digunakan ketika kita menggunakan soft lens. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga buat teman-teman semuanya, sampai ketemu di Ruang RO episode selanjutnya. Dadah!